Halo teman-teman, selamat malam. Kita ngonten lagi. Ini kemarin saya dapat unit yang cukup lama sebenarnya ya. Dulu punya yang MP40, ini sekarang punya yang Glock 26. Ini CT ya, artinya Cool Toys. Jadi packagingnya seperti ini, boxnya ada tulisan Glock 26 Gen 4 Austria 9x19, sebaliknya seperti ini, made in China, usia 14 plus ya. Kalau mau memainkan ini sudah tak custom upgrade, nanti tak bedah dalemannya. Terus ini kita review customnya seperti apa, hasilnya kayak apa ya, ada di sini. Tadinya basicnya warna hitam ya, jadi nanti tak kasih rincian harganya juga buat teman-teman yang mau custom tuh habisnya kisaran berapa kalau di custom atau repaint upgrade kayak gini ya. Terus kita buka aja. Nah, ini sudah tak custom repaint dan upgrade tipis-tipis. Nah, ini boxnya dalamnya kayak gini guys. Nah, itu per standarnya. Ini outer metalnya. Kemarin ini beli bekas rasa baru, dapat harga yang ya lumayan murah, bisa buat iseng-iseng upgrade. Ini outer yang tak pakai bahan 3D print, dapatnya dari situ. Nah, ini unitnya kecil, cuma setelah tangan guys, compact, enak dipandang. Kenapa enak dipandang? Glock itu menurut saya kalau di repaint model apapun matching, dalam artian matching itu warna ini selalu bisa menyatu ya kawan-kawan. Dan ini pun juga ngadopsi warna dari luar negeri ya, yang pistol asli. Jadi slide-nya tak warnai silver, grip frame mag, warnanya Paradise Green, pakainya Diton. Terus yang bagian sini hitam. Nah, ini pisir depan hitam, pisir belakang hitam. Terus ini ada detailnya, kalau kelihatan plastik model gun. Jadi ini benar-benar kecil sih teman-teman, unitnya compact. Jadi unit saku ya kalau kita menyebutnya ya. Dan mag-nya pun sama, pakai warna hijau Paradise Green. Jadi tapi yang rawan-rawan gesek tetap ada lecet ya teman-teman. Terus yang lain ya tetap hitam. Ini clear gloss silver, clear gloss. Terus outer ini dapat bonus dari sana, baru beli kemarin, bonusnya outer 3D print, inbare tembaga 6,5 cm. Cuma ini agak nganan sedikit ya, jadi enggak ke tengah, jadi agak ke kanan sedikit lah, harusnya kan ke tengah gini. Nah, terus apa lagi ya, ini juga tak repaint hitam. Cakep banget teman-teman ya. Jadi Glock itu mau di repaint model apapun nih oke ya, tetap matching. Terus kita tes shot kardus tembus apa enggak. Ini pakai 0,20 CYC. Ini maksimal 9 butir ya teman-teman. Udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, maksimal 9 butir. Kalau kasih 10 nanti mentok, nggak mau. Terus ngokangnya pun juga ringan, pop up fix. Nah, ini sini ya, kosong song, kita tutup benar-benar kosong. Kardus ya lumayan tebel teman-teman. Paketnya springnya punya Sinar Pegas yang kodenya
kecil. Tes ini ya. Nah, masuk. Tuh. Lubangnya ringan. 2 3 4 5 6. Lewat bawah BB nih. Aduh. Wah, nggak tembus ya. Nah, ini tembus. Wah, ini nggak tembus. Bis. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Banyak yang tembus, mungkin pas yang keras. Tembusnya keras teman-teman, tebel juga. Nah, itu BB nya. Nah, itu tembus. Nah, lumayan untuk up iseng-iseng santai gitu. Terus kita bedah ya, udah kosong. Nah, kalau slide lock kayak gini berarti BB ini itu habis ya teman-teman. Jangan dipencet trigger, nanti rusak. Jadi harus dirilis dulu, ini diturunkan, baru tembak kosongan, nanti terus diisi lagi ya. Jadi seperti itu cara pakai nih. Terus untuk teman-teman masih banyak banget yang tanya WA, sekedar iseng WA, bisa dikasih BB metal apa enggak? Bisa, kan udah 6 mm ya, cuma kan ya powernya nggak ada bos, karena ini kan mainan plastik. Mau kalian kasih BB metal ya bisa, cuma kan nanti semeter 2 meter paling sudah turun ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kita bedah dulu dalamannya. Yang terpenting nanti tak kasih tahu ya teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah di rumah. Ini up juga up di rumah aja, nggak perlu aneh-aneh ya. Inbari aja sih yang lumayan susah. Ini pakai spring sinar pegas yang OD kecil. Terus ini ujung ada karet o-ring. Terus ini pakai karet hitam. Ini dilapisi plat, terus sampai ke dalam ya, seperti itu aja sih. Terus sini juga dilapis plat sirsete, apa ya, dikikis dulu, kalau enggak nanti enggak mau nyantol ya. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Kalau mau nyantol kan repot. Ini skrup yang panjang, jangan sampai hilang. Terus ini buat chambernya, nggak pakai karet backing tapi pakai upfix. Kalau teman-teman bisa lihat sih, upfixnya pakai silikon seperti itu ya. Tuh, upfixnya pakai karet silikon panjang inbar 6,5 cm. Terus kita bedah di bagian sini ya. Ya aneh-aneh sih kalau cuma pakai spring 1,2, harusnya sih aman-aman aja teman-teman. Lo pakai punya Barokah apalagi lebih ringan kan, mainin ngukangnya lebih enak juga, jadi lebih awet pasti. Kayak gini aja. Ini bagian kiri ini ada tanam kawat. Ada tanam kawat dari sini ya teman-teman, dari sini masuk turun, tapi aku cuma
sampai sini aja sih, menurutku udah cukup, menurut saya udah cukup. Terus ini ada pemberat mau dipakai apa enggak ya terserah juga, tapi lebih bagus sampai sini ya teman-teman. Saya di rumah nggak ada tool yang mumpuni, jadi cuma tak sampaikan ke situ. Terus kasih pemberat, harusnya mah kalau spring 1 2 gitu aman sih. Terus sebelah kanannya ini juga tak cor aja ya. Kalau teman-teman mau kasih kawat ya bisa, tapi buang di bagian sini, cor aja juga udah kuat. Selama tidak dikasih spring yang dikatakan berlebih, ya aman-aman aja ya teman-teman. Tapi ya tak kembalikan lagi ke selera masing-masing ya. Jadi nggak ada mainan ini sih, nggak ada tolak ukur dan tidak apa ya istilahnya saling klaim pekerjaan mana yang paling benar dan seperti itu. Padahal pekerjaan seperti ini tidak ada standarnya ya kalau menurut saya. Jadi tiap orang yang ngulik punya standar masing-masing. Jadi tidak perlu diributkan dan tidak perlu saling menyalahkan. Jadi buat teman-teman yang mau up ya pilihlah jasa tuner yang kalian percaya ya teman-teman. Tapi ingat, ini cuma mainan plastik, jadi jangan dikasih spring yang ekstrim, karena balik lagi mainan plastik, mau kejar power ya bisa di tangan tunernya saja ya. Jadi kalau buat hari-harian ya buat daily use mungkin tidak awet juga dan tidak saya rekomendasikan. Kalau mainan spring semakin gede power, otomatis spring itu pakai yang berat ya teman-teman. Nggak ada ceritanya spring ringan power gede itu udah pasti, menurut saya tidak mungkin seperti itu. Ini untuk bodi sebelah kiri, slide sebelah kiri sini tak cor besi aja, pasir besi. Sebelah kanan juga buat nahan si dudukan piston ya. Ini kalau digokang kan ini tipis, jadi kalau digokang nggak dikasih cor serbuk besi gini biasanya rawan patah ya teman-teman. Jadi harus hati-hati buat teman-teman di bagian kedua slide ini, kanan ataupun kiri. Itu paling rawan ya. Terus untuk biaya yang harus teman-teman siapkan. Skrupe kok malah hilang satu guys. Dah lah, nanti dicari. Buat biaya teman-teman yang harus siapkan, unit itu harganya kisaran 200.000 ya kalau sekarang ya. Kemarin sih saya dapetnya kebetulan pas orang jual di harga 150.000, jadi dapat harga yang cukup murah, 150.000 aja. Terus tak custom untuk repaintnya habisnya 4 kaleng. Kalau di Titon, di merek Titon itu ada kaleng kecil juga kan, jadi kayak sled yang silver nih pakai kaleng kecil, terus yang hitam-hitam juga paling pakai kaleng kecil, terus yang apa ini namanya Paradise Green pakai kaleng gede. Terus sebelum naik warna yang
kedua ini tak semprot pakai warna putih juga pakai kaleng gede, terakhir clear. Kira-kira ya set tergantung teman-teman, bisa habis 3 atau 4 kaleng di kisaran 120 sampai hampir 200 ribuan lah. Jadi buat repaint aja mungkin seharga unit, tapi kalau teman-teman nggak di repaint ya selera, jadi cukup unit sama jasa upgrade. Jasa upgrade pun masing-masing harganya juga di tiap tuner itu harganya jasanya beda-beda, ada yang 150 sampai 200 ribu. Jadi kalau unit standar yang di up tanpa repaint mungkin teman-teman harus siapkan budget, siapkan budget 350.000 sampai 400.000. Kalau unit yang di custom upgrade repaint, teman-teman harus siapkan budget di kisaran 500 sampai 600-an ribu ya, tergantung tuner kepercayaan teman-teman masing-masing ya. Jadi kurang lebihnya teman-teman harus siapkan dana segitu ya. Kalau ini kan kemarin dapetnya murah, terus repaintnya habis kira-kira ya berapa ya, 150-an ribu. Terus kalau ini dijual cuma di kisaran 450-an ribu ya, jadi enggak terlalu mahal karena saya dapatnya unit juga murah juga ya, seperti itu. Oke, jadi buat reviewnya seperti itu ya teman-teman. Review unit Cooltoys Globe 26 custom upgrade repaint. Repainting adopsi dari warnanya luar negeri. Di luar negeri globe-globe yang compact kecil kayak gini di repainti warna yang mencolok-mencolok, warna yang cerah, itu banyak banget. Dan globe ini menurut saya unit yang paling cocok di repaint di warna apapun dan kombinasi warna apapun ya, dibanding unit-unit lain ya. Misalnya kalau unit 1911 diwarnai kayak gini kan ya nggak cocok juga. Apa Smith Wesson lah, apa P226 itu yang serinya G series nggak ada yang cocok. Hiban itu di repaint apapun juga cocok. Glock, kalau Glock itu nggak tahu kenapa di repaint warna-warna menyala itu cocok banget ya. Jadi untuk hari ini itu dulu ya teman-teman, reviewnya Globe 26 Cooltoys. Tadi ada penjelasan upgrade-nya, apa yang dikerjakan, terus biaya yang disiapkan juga berapa, bisa jadi acuan buat teman-teman semua ya. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe. Thank you.